kepada nanti Liga Exco stakeholder gitu. Jangan debat kusir di udara yang justru membingungkan persiapan semua gitu. Ya kalau saya mungkin saya udah pernah tawarkan. Ya SEA Games kita fokus, Asian Games kita kirim tim muda, ya. Lalu di AFC senior U23 kita harus serius, di AFF ya kita sebagai trial aja. Di AFF ya kita sebagai trial aja. Kita ke Piala Dunia. Menurut lo dia tetap dipertahankan di Piala Dunianya apa enggak? Enggak. Pas Piala Dunia harus ganti. Kalau kita mau perform di Piala Dunia, gue bilang harus ganti. Walaupun dia lolosin ujungnya. Ya. Tagar STY out kembali menggema. Mengapa semua orang tiba-tiba menuntut STY mundur setelah semua prestasi hebat yang dibawanya? Apa mereka lupa bahwa AFF hanya uji coba? Kenapa sekarang semua orang membuat kekacauan hanya karena hasil yang tak terlalu memuaskan? Apa yang sebenarnya dicari? Apa kita lupa bahwa STY membawa timnas menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan lolos Piala Asia tanpa kualifikasi? Apa ini adalah awal dari kembali terpuruknya sepak bola Indonesia? Mengganti pelatih di tengah jalan, apakah itu solusi atau justru bencana? Masih ingatkah kalian dengan Hervé Renard yang kembali ke Arab Saudi setelah pemecatan Roberto Mancini? Apakah keputusan ini bisa membalikan keberuntungan mereka? Arab Saudi justru gagal menang setelah pecat Roberto Mancini. Akankah PSSI ikuti jejaknya dan tendang Shin Tae-yong? Gila! Coach Justin tegaskan PSSI harus ganti Shin Tae-yong jika Indonesia lolos Piala Dunia. Kenapa? Gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024, Shin Tae-yong justru dapat sorotan heboh dari media Korea. Inilah alasan mengapa para penggemar tak berhenti mendukungnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Erick Thohir sudah punya keputusan mengejutkan setelah timnas Indonesia tersingkir dari Piala AFF 2024. Apa langkah berani yang akan diambil terhadap Shin Tae-yong? Evaluasi besar-besaran apa artinya bagi masa depan timnas? Serta beberapa berita timnas Indonesia hari ini. Selengkapnya hanya di Zona Timnas Indonesia. Sebelumnya, jangan lupa subscribe channel ini supaya tidak ketinggalan berita timnas Indonesia. Tagar STY out kembali menggema. Mengapa semua orang tiba-tiba menuntut STY mundur setelah semua prestasi hebat yang dibawanya? Apa mereka lupa bahwa AFF hanya uji coba? Kenapa sekarang semua orang membuat kekacauan hanya karena hasil yang tak terlalu memuaskan? Apa yang sebenarnya dicari? Apa kita lupa bahwa STY membawa timnas menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia dan lolos Piala Asia tanpa kualifikasi? Apa ini adalah awal dari kembali terpuruknya sepak bola Indonesia? Dari awal sudah sangat jelas turnamen AFF ini bukanlah ajang yang serius, melainkan hanya sekadar eksperimen, uji coba, dan percakapan untuk mempersiapkan timnas Indonesia menuju kompetisi yang jauh lebih bergengsi seperti SEA Games dan Asian Games. Jadi, kenapa sekarang ada begitu banyak suara keras yang mendesak agar STY mundur? Bukankah kita semua tahu bahwa AFF ini hanya sebuah ajang trial? Semua orang sudah tahu bahwa tujuan utama adalah untuk memberikan kesempatan bagi pemain muda yang dipilih sesuai kesepakatan antara STY dan PSSI. Lalu, apa sebenarnya yang diinginkan? Hanya karena turnamen tidak resmi ini banyak orang dengan mudah melupakan semua hal luar biasa yang telah dicapai timnas Indonesia di bawah kepelatihan STY. Mari kita ingat bersama siapa yang membawa timnas Indonesia menembus babak ketiga kualifikasi Piala Dunia. Ya, itu adalah hasil kerja keras dari tangan dingin STY dan seluruh staf pelatih. Bahkan siapa yang membawa Indonesia lolos ke Piala Asia tanpa melalui babak kualifikasi yang melelahkan? Jawabannya adalah era kepelatihan STY. Jangan hanya melihat kekalahan di satu ajang percakapan ini, sementara kita lupa dengan semua prestasi luar biasa yang telah diraih timnas Indonesia di bawah kepemimpinan STY. Kalau terus saja begini, apakah kita ingin kembali ke masa-masa suram sepak bola Indonesia? Ingatlah untuk tetap berpikir objektif dan memberi waktu untuk evaluasi yang telah dijanjikan. Jangan sampai keributan ini merusak semangat dan fokus timnas Indonesia yang sedang berjuang untuk masa depan mereka.
Mengganti pelatih di tengah jalan, apakah itu solusi atau justru bencana? Masih ingatkah kalian dengan Hervé Renard yang kembali ke Arab Saudi setelah pemecatan Roberto Mancini? Apakah keputusan ini bisa membalikan keberuntungan mereka? Arab Saudi justru gagal menang setelah pecat Roberto Mancini. Akankah PSSI ikuti jejaknya dan tendang Shin Tae-yong? Kisah tragis timnas Arab Saudi sejak memecat Roberto Mancini bisa menjadi pelajaran berharga bagi PSSI, yang kini dihadapkan pada desakan keras dari sejumlah netizen untuk segera mengusir Shin Tae-yong dari kursi pelatih timnas Indonesia. Setelah mengambil keputusan kontroversial untuk menggantikan Mancini, Arab Saudi seakan terperosok ke dalam jurang kekalahan yang sulit mereka keluar dari. Roberto Mancini, pelatih yang berhasil membawa Italia menjuarai Piala Eropa 2020, hanya diberikan 18 pertandingan bersama timnas Arab Saudi. Sayangnya dalam kurun waktu tersebut hasilnya tak memuaskan. Mancini hanya mengantongi 7 kemenangan, 5 hasil imbang, dan 6 kekalahan. Bahkan, tim yang dijuluki Green Falcons itu harus menerima kenyataan pahit dengan terhenti di babak 16 besar Piala Asia 2023. Serta kesulitan di grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia hanya meraih 5 poin dari 4 pertandingan. Puncaknya pada 25 Oktober 2024, Federasi Sepak Bola Arab Saudi SAFF dan Roberto Mancini sepakat untuk berpisah. Tak lama setelahnya SAFF memanggil kembali Hervé Renard, pelatih yang sempat menangani timnas Arab Saudi pada periode 2021 hingga 2023. Sayangnya, meskipun melakukan comeback, Renard gagal memberikan kemenangan di 3 pertandingan pertama, dengan 1 hasil imbang dan 2 kekalahan, termasuk kekalahan memalukan 0-2 dari timnas Indonesia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Sekarang, tim yang dulunya menjadi kebanggaan Asia ini tampaknya terperosok lebih dalam. Kekalahan demi kekalahan membuat penggemar mulai meragukan arah masa depan timnas Arab Saudi. Lantas, apakah PSSI harus belajar dari kasus ini? Setelah timnas Indonesia terhenti di fase grup Piala AFF 2024, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan bahwa pelatih Shin Tae-yong akan dievaluasi. Evaluasi tersebut sesuai dengan klausul yang tercantum dalam kontraknya, yang artinya keputusan besar terkait masa depan Shin Tae-yong bisa diambil kapan saja. Di sisi lain, kampanye STY Out makin menggema di media sosial, diikuti dengan berbagai suara yang mendesak PSSI untuk memecat pelatih asal Korea Selatan tersebut. Namun perlu dicatat bahwa kontrak Shin Tae-yong bersama timnas Indonesia masih tersisa hingga 2027. Dengan demikian, keputusan apapun yang diambil oleh PSSI dalam waktu dekat ini tentu akan sangat menarik untuk dinantikan. Akankah PSSI mengikuti jejak Arab Saudi dan membuat keputusan besar atau justru tetap mempertahankan Shin Tae-yong? Apakah desakan STY Out akan menggoyahkan kursinya? Kita tunggu saja. Gila! Coach Justin tegaskan PSSI harus ganti Shin Tae-yong jika Indonesia lolos Piala Dunia. Kenapa? Keputusan mengejutkan datang dari pengamat sepak bola yang cukup berpengaruh, Justinus Laksana, atau yang lebih akrab disapa Coach Justin. Dia mengungkapkan sebuah pernyataan bombastis yang pasti bikin heboh dunia sepak bola Indonesia jika timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia 2026, PSSI sebaiknya mengganti Shin Tae-yong sebagai pelatih. Pernyataan ini muncul setelah Coach Justin menyaksikan langsung kinerja Shin Tae-yong yang dirasa tidak konsisten, terutama dalam hal rotasi pemain. Salah satu momen yang membuat Coach Justin kecewa adalah saat Shin Tae-yong memutuskan untuk mencadangkan beberapa pemain andalan di laga penting melawan Cina di kualifikasi Piala Dunia 2026, yang berakhir dengan kekalahan 1-2 pada 15 Oktober 2024. Lolos ke Piala Dunia itu target utama kita. Saya heran apakah Shin Tae-yong sosok yang tepat untuk mencapainya? Saya sangat kecewa saat kita melawan Cina, di mana dia tidak menurunkan pemain terbaiknya. Tom Haye baru dimasukkan di babak kedua, dan langsung cetak gol. Itu menunjukkan rotasi yang salah, ujar Coach Justin dengan nada penuh penekanan dalam wawancara di channel YouTube Nalar TV Indonesia.
Coach Justin bahkan menambahkan jika saja Indonesia bermain imbang melawan Cina, hasil 1 poin itu bisa saja menjadi penentu lolos atau tidaknya tim Garuda ke Piala Dunia. Perbedaan poin dari peringkat 2 hingga 6 di klasemen kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia sangat tipis, hanya 1 poin. Dengan materi pemain yang dianggap tak kalah kualitasnya dibandingkan dengan negara-negara besar seperti Australia atau Arab Saudi, Coach Justin merasa kecewa dengan keputusan rotasi yang diambil Shin Tae-yong. Kalau rotasinya terus begini, saya tidak yakin dia orang yang tepat untuk bawa Indonesia ke level Piala Dunia. Jika kita benar-benar lolos ke Piala Dunia, menurut saya, PSSI harus mengganti Shin Tae-yong kalau ingin timnas Indonesia perform maksimal di Piala Dunia, tegas Coach Justin menunjukkan ketegasannya. Pernyataan ini tentu memunculkan spekulasi besar di kalangan penggemar sepak bola tanah air. Keputusan PSSI untuk mengevaluasi kinerja Shin Tae-yong pasca kegagalan di Piala AFF 2024 akan menjadi sorotan utama. Ketua Umum PSSI Erick Thohir sudah mengungkapkan bahwa setiap pelatih akan dievaluasi sesuai dengan yang tertulis dalam kontrak mereka. Meskipun rumor tentang pergantian pelatih terus beredar, timnas Indonesia baru akan kembali bertanding 3 bulan lagi, tepatnya pada Maret 2025, ketika mereka bertandang ke markas Australia di kualifikasi Piala Dunia 2026. Kini bola ada di tangan PSSI. Akankah Shin Tae-yong terus dipertahankan ataukah pergantian pelatih bakal menjadi langkah yang diambil demi mewujudkan impian Indonesia lolos dan tampil gemilang di Piala Dunia? Kita tunggu saja. Gagal lolos ke semifinal Piala AFF 2024, Shin Tae-yong justru dapat sorotan heboh dari media Korea. Inilah alasan mengapa para penggemar tak berhenti mendukungnya. Apa yang akan terjadi selanjutnya? Gagal membawa timnas Indonesia ke semifinal Piala AFF 2024, Shin Tae-yong masih mampu mempertahankan pamor besarnya setidaknya di dunia nyata. Meski tim Garuda tersingkir dari turnamen usai kalah 0-1 dari Filipina, pelatih asal Korea Selatan itu tetap mendapat sorotan positif dari berbagai pihak. Media Korea Best 11 bahkan mengungkapkan bahwa meskipun timnas Indonesia gagal melangkah lebih jauh, Shin Tae-yong tetap dihormati dan mendapatkan dukungan luar biasa dari para penggemarnya di Indonesia. Kekalahan pahit ini memang membuat media sosial ramai dengan berbagai reaksi, termasuk sejumlah kritik tajam yang mendesak Shin Tae-yong untuk mundur. Namun meski ada desakan demikian, penggemar sepak bola Indonesia menunjukkan apresiasi luar biasa terhadap sang pelatih. Laporan dari Best 11 menyebutkan penggemar sepak bola Indonesia tidak berhenti menunjukkan kasih sayang dan kepercayaan kepada Coach Shin dengan meminta foto dan tanda tangan setiap kali bertemu. Bahkan meski dalam keadaan kalah, Shin Tae-yong tetap menyempatkan diri untuk menyapa supporter setia timnas Indonesia, menunjukkan betapa ia menghargai dukungan mereka. Setelah pertandingan, Shin Tae-yong juga mendapat sambutan hangat dari penggemar saat kembali ke Jakarta melalui Bandara Adi Sumarno, Solo. Tanpa memandang usia dan jenis kelamin, hampir semua orang yang melihatnya tidak segan-segan meminta foto bersama. Sikap rendah hati Shin Tae-yong yang melayani permintaan penggemar dengan senyum tak surut mendapat pujian dari media Korea. Kami bisa merasakan sopan santun dan etika luar biasa dari Coach Shin saat dia meladeni penggemar lokal menanggapi setiap permintaan tanpa sedikit pun rasa kesal, tulis laporan tersebut. Kekalahan timnas Indonesia mungkin membawa kekecewaan mendalam bagi Shin Tae-yong, namun dukungan yang tak terhenti dari supporter membuatnya tetap terhibur. Kini dengan semangat yang kembali membara, Shin Tae-yong siap fokus pada misi utamanya, kualifikasi Piala Dunia 2026. Jadi, apakah perjalanan Shin Tae-yong selanjutnya akan lebih cemerlang? Hanya waktu yang akan membuktikan. Erick Thohir sudah punya keputusan mengejutkan setelah timnas Indonesia tersingkir dari Piala AFF 2024. Apa langkah berani yang akan diambil terhadap Shin Tae-yong? Evaluasi besar-besaran apa artinya bagi masa depan timnas? Ketua Umum PSSI Erick Thohir tak tanggung-tanggung setelah kekalahan mengejutkan timnas Indonesia di Piala AFF 2024.
Meski timnas Indonesia gagal melaju ke semifinal, Erik sudah memegang keputusan bulat mengenai masa depan pelatih Shin Tae-yong. Gagal melangkah lebih jauh di turnamen bergengsi ini, timnas Indonesia harus puas dengan peringkat ketiga di grup B setelah hanya meraih 4 poin dari 4 pertandingan. Kekalahan dramatis 0-1 dari Filipina di laga terakhir babak penyisihan grup membuat langkah Garuda terhenti dengan cara yang pahit. Dalam pertandingan tersebut, Indonesia harus bermain dengan 10 pemain setelah Muhammad Ferrari diusir dari lapangan pada menit ke-42. Filipina memanfaatkan situasi itu untuk mencetak gol kemenangan lewat titik penalti yang dieksekusi dengan sempurna oleh Bjorn Christensen pada menit ke-63. Secara keseluruhan, penampilan timnas Indonesia sepanjang turnamen ini jauh dari harapan. Setelah menang tipis 1-0 melawan Myanmar di laga pertama, mereka justru dipermalukan saat bermain imbang 3-3 dengan Laos. Marcelino Ferdinand pun mendapat kartu merah dalam pertandingan tersebut. Ketika bertandang ke Vietnam, Indonesia kembali gagal dan kalah 0-1. Kegagalan ini semakin terasa di laga penentuan melawan Filipina, yang akhirnya memupuskan harapan Indonesia untuk melaju lebih jauh. Kekalahan telak ini langsung memunculkan kritik pedas, bahkan beberapa supporter di media sosial mendesak PSSI untuk memberhentikan Shin Tae-yong. Menanggapi hal ini, Erick Thohir akhirnya memberikan jawaban tegas. Meski menuai hasil buruk, Erick menegaskan bahwa seluruh jajaran pelatih, termasuk Shin Tae-yong, akan dievaluasi secara menyeluruh sesuai dengan klausul yang ada dalam kontrak mereka. Semua pelatih pasti dievaluasi termasuk Shin Tae-yong. Programnya harus dievaluasi, pelatihnya, pemainnya, semua harus dievaluasi, ungkap Erick usai laga kontra Filipina. Erick juga menekankan bahwa dalam evaluasi ini, tak ada pihak yang bisa disalahkan sepenuhnya. Menurutnya, kegagalan ini adalah kesempatan untuk melihat secara objektif apa yang perlu diperbaiki. Tidak mau saling menyalahkan, kesalahan bisa datang dari banyak pihak. Program pelatih pemain semua harus dievaluasi, tambah pria yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN ini. Timnas Indonesia harus belajar dari kegagalan ini dan berbenah untuk masa depan yang lebih gemilang.